Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir bersama kami, kita sudah membahas adab-adab atau etika saat berada di dalam masjid. Bahkan sebelumnya pula kita sudah membahas fiqih berkenaan dengan masjid. Pada pertemuan ini kita akan berusaha melengkapi bahasan tersebut dengan membahas apa saja yang tidak diperbolehkan dikerjakan saat berada di dalam masjid. Kadang-kala kita tidak tahu atau mungkin belum tahu atau mungkin tidak paham atau belum paham apa saja yang berkenaan dengan masjid. Perkara-perkara yang dibolehkan di masjid kita sudah maklum dan bahkan itu adalah adab. Pada intinya bahwa kita harus menjaga kehormatan, kemuliaan masjid yang merupakan bagian daripada syiar Islam. Ada beberapa hal memang yang dibolehkan, seperti akdun nikah boleh. Hanya saya ingin memberikan catatan, bahkan kalau perlu catatan ini di bold, ditebal hitam, cetak tebal. Betul boleh menyelenggarakan akdun nikah di ruang utama masjid. Boleh. Hanya tolong perhatikan adab-adab saat berada di masjid. Dulu di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akdun nikah diselenggarakan ada yang di dalam masjid. Tapi itu pun yang ada adalah calon pengantin pria bersama wali daripada orang tua si perempuan. Yang lain umum yang hadir adalah kaum pria. Kata si wali, aku nikahkan dan aku kawinkan putriku kepada engkau. Itu tuh terjemahan Pak dari bahasa Arab ankatuka wa zawajtuka, yang diterjemahkan aku nikahkan kepada engkau, bukan aku nikahkan engkau. Beda tidak? Cuma ada satu kata kepada. Saya punya putri saya namanya Nada misalnya. Saya mau nikahkan kepada seorang laki-laki namanya Ahmad. Saya menjadi wali untuk putri saya. Ya Ahmad, boleh kita nyapa. Aku nikahkan dan aku kawinkan putriku kepada engkau, bukan aku nikahkan engkau kepada putriku. Karena kita sedang menjadi wali untuk putri kita. Jadi ankatuka itu fi'il muta'addi, kata kerja yang membutuhkan objek. Aku nikahkan kepada engkau. Kalau mau begitu, siapa? Putriku. Jadi bukan aku nikahkan engkau. Nah, itu bumbu tambah penjelasannya. Yang ingin saya komentari adalah praktek akdun nikah di dalam masjid. Ya kalaupun para bapak bertanya-tanya, terus gimana dong saya menggunakan kalimat aku nikahkan engkau.
kalau yang dimaksud aslinya kita menikahkan putri kita cuma karena keumuman bahasa yang digunakan itu, ya sah-sah saja. Kalau menerjemahkan ya angkatu kata demikian, aku nikahkan kepada engkau. Nah, kembali yang ingin saya komentari bukan itunya sebenarnya, tapi praktek di masjid. Jadi dulu di zaman Rasul itu adanya laki-laki semua. Calon perempuan atau calon pengantin perempuan adanya di balik tabir. Diumpetin. Yang menjadi miris buat kita adalah udah mah belum halal sudah disandingkan, kalau orang Sunda direndengkan. Yang lebih parah lagi, beres akad nikah, oke lah nggak apa-apa, foto hanya buka apa itu, buku nikah. Ini kadang ada pose dan adegan yang menurut saya sangat tidak layak untuk dilakukan di masjid. Ditambah lagi kan berkumpul yang tidak menutup aurat, di situ semua berkumpul. Ini yang menjadi catatan saya. Ingat, menikah itu adalah menyempurnakan agama, jangan sampai justru jadi momen merusak syiar-syiar agama. Saya keras dan tegas seperti ini karena memang sering memperhatikan itu. Mau toleransi silakan, asal tadi jaga kehormatan kemuliaan masjid sebagai syiar Islam. Nah, saya tadinya tidak akan berbicara itu dulu karena keinget oleh saya dalam masalah praktek akdun nikah di dalam masjid. Ya, akhirnya saya bilang itu. Kalaupun kita menyelenggarakan resepsi itu bukan di ruang utama, tapi masjid biasanya memiliki ruang atau aula serbaguna. Beda lagi kalau itu. Ya, itu ada tempat khusus. Tapi di masjid akdun nikah saja, dan jaga etika, adab-adaban, kehormatan masjid. Oke. Mana saja hal-hal yang tidak dibolehkan di dalam masjid. Tidak dibolehkan ini bisa makruh, bisa haram secara mutlak. Baik. Pertama, yang tidak diperbolehkan saat berada di dalam masjid adalah mengganggu orang yang sedang sholat. Ya, tidak boleh seseorang ataupun berkelompok secara langsung atau tidak langsung menimbulkan gangguan kepada orang-orang ataupun satu orang yang sedang sholat. Karena mengganggu orang yang sholat adalah di antara perbuatan setan. Tegas itu. Dalam surah Al-Maidah ayat 91 Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salam. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradi. Innama sesungguhnya yuridu syaitan, bermaksud siapa? Fa'ilnya, pelakunya asyaitonu, setan. Itu setan bermaksud ayyuki'a bainakum, untuk menimbulkan di antara kalian apa? Al-adawata, satu permusuhan. Setan menghembuskan ke kita apa? Satu permusuhan, supaya kita saling memusuhi. Wal baghdha'a, apalagi dihembuskan oleh setan?
kebencian, benci satu sama lain. Fil khamri, ya. Sebab apa? Sebab meminum khamar. Apa itu khamar? Minuman keras, arak. Wal maisiri, dan sebab berjudi. Apalagi yang dilakukan oleh setan? Wa yasuddakum an dzikrillah, dan setan menghalangi kamu an dzikrillah, dari mengingat Allah, wa anis salati, dan dari salat. Pak, saya ingin bilang begini. Di dalam Al-Qur'an itu ada penyebutan setan untuk manusia. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sadaqallahul azim wal ma'na Allah alami waradi. Orang munafik, Pak, khususnya lagi orang munafik yang dijelaskan di ayat, mulai dari ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amanna billah, surah Al-Baqarah. Kata Allah begini, wa idza, dan apabila laqul ladzina amanu, orang-orang munafik level tinggi ini, stadium lebih dari 4 malah. Dan apabila orang-orang munafik bertemu dengan orang-orang yang beriman seperti Rasul dan para sahabat, qalu amanna, mereka berkata kami beriman. Namanya orang munafik, Pak. Tapi wa idza, dan apabila khalau, mereka menyepi, berkumpul dengan siapa? Syayatinihim. Ini bukan maknanya setan yang kayak pemahaman kita. Tapi maksud setan ini adalah karakter setan. Maksudnya airusim. Ketika orang-orang munafik itu berkumpul, bertemu kembali dengan orang-orang munafik, pimpinan-pimpinan mereka. Jadi yang dimaksud setan di sini bukan setan yang kita pahami jin, bukan. Allah menyebut pimpinan pembesar orang-orang munafik itu sebagai setan. Sebab kata para ulama ahli tafsir, sebagian menyebutkan setan itu adalah, dalam hal ini nih, di ayat ini, karakter yang satu, dia melakukan kesesatan, dan kedua, mengajak orang lain sesat. Dia melakukan perbuatan dosa dan mengajak orang lain melakukan dosa. Itu karakter setan. Jadi kalau ada orang dia tidak sholat, dosa sendiri. Tapi ketika menghalangi orang, ngajak orang supaya tidak sholat, supaya tidak zikir kepada Allah, itulah karakter setan. Seperti ayat 91 ini, wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Nah, setan itu mengganggu sholat seseorang, bahkan sehingga bacaannya menjadi kacau. Ada riwayatnya. Ya, ini dalam hadis Sahih Muslim nomor 2203. Riwayat daripada Sayyidina Utsman bin Abil, bukan Sayyidina Utsman bin Affan. Dia berkata gini kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati." Ya Rasulullah, inna syaitana, inna sesungguhnya setan, qad hala baini, sungguh dia telah menghalangi, baini antara aku, wa baina salati, dan antara salatku, wa qiraati, dan terhadap bacaanku, bacaan dalam salat, yalbisuha alayya, ia telah mengacaukan bacaanku. Jadi bacaan dibuat lupa atau dibuat salah. Pernah nggak kita sedang sholat lalu kita lupa ayat,
lupa rakaat. Pernah nggak Pak? Pernah, apalagi sedang ada pikiran ruwet. Itu memang setan kerjaannya. Makanya para ulama dalam kitab Fathul Mu'in atau I'anatul Talibin, kita mau sholat baca Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyah turun. Baca lagi surat An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Usolli fardhu subhi rakataini mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allah, itu sebagai ikhtiar. Moga-moga Allah menjaga kita dari godaan dan bisikan setan. Ya. Nah, kembali, ketika Rasul mendapatkan pertanyaan demikian bahwa setan telah menghalangi dan mengacaukan bacaan salat, apa kata Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda, "Dzaka syaitonun." Itu adalah setan, yuqalu lahu khanzabun, yang dinamai dengan nama khanzab. Kha nun zai ba, khanzab. Kata Nabi begitu, setan khanzab. Fa idza ahsastahu, maka apabila kamu merasakannya, merasakan kehadiran atau godaan setan, fata'awwadz billahi minhu, maka bertawud tuh mohon perlindungan kepada Allah dengan membaca minimalnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim 3 kali. Watfil ala yasarika tsalatan, dan tiuplah ke kiri 3 kali ke kiri. Qala, Utsman mengatakan ketika mendapatkan jawaban tersebut, fa fa'altu dzalika, maka aku pun mengerjakan hal itu yang diajarkan oleh Nabi. Fa adhabahullahu anni, lantas Allah pun menghilangkan was-was itu dariku. Hadis riwayat Imam Muslim. Di a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tiup. Ya. Nah, setan ini memang mengganggu sholat seseorang dengan menimbulkan was-was kepada kita, sehingga seakan-akan seolah-olah kita ini telah batal wudu. Bahkan ada riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasul bersabda, ya'ti syaitanu, setan datang, ahadakum, kepada salah seorang dari kalian, fayankuru inda ijani, lalu ikat nih setan meniup-niup dubur kalian sehingga muncul was-was, seakan-akan ada yang keluar, kira-kira gitu. Fala yansarifu, maka janganlah kamu membatalkan sholat hatta yasma'a sautan, sehingga kamu yakin mendengar suara, au yajida rihan, atau ada terasa angin kentut maksudnya. Ini hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi. Tuh. Jadi setan memang kerjaan begitu. Setan ngegoda, setan mengganggu. Karena itulah jelas kita jangan mengganggu orang yang sholat. Dengan cara apa orang mengganggu sholat? Ada beberapa hal yang disebutkan oleh Nabi. Contoh mengganggu orang sholat adalah melangkahi pundak orang yang sholat. Melangkahi ini, kalau hadisnya memang berkenaan dengan
praktek sholat Jumat. Tapi para ulama menyebut larangan melangkahi pundak orang sholat tidak hanya berkenaan dengan sholat Jumat saja, tapi juga untuk umumnya orang sholat. Nih, hadisnya memang begini, berkenaan dengan Jumat. Man takhatta riqaban nasi yaumal jumu'ah, barang siapa yang melangkahi pundak orang lain dalam sholat Jumat, apa ancamannya? Uttukhidhu jisran ila jahannam, maka akan dibuatkan baginya jembatan ke jahanam. Nggak tanggung-tanggung tuh. Jadi jangan sekali-kali melangkahi pundak orang. Ya. Bahkan ada satu riwayat, ini Abdullah bin Busr radhiyallahu taala anhu, beliau berkisah ada seseorang di mana seorang ini melangkahi pundak-pundak jamaah ketika sedang sholat Jumatan, sedangkan Nabi sedang khutbah. Lalu apa kata Nabi ke orang itu yang datang lewat? Ijlis, artinya apa ijlis? Duduk kamu. Adaita, karena kamu telah mengganggu. Segitu dong, singkat. Ijlis faqad adaita, duduk, kamu sudah mengganggu. Ini Nabi sedang khutbah, Pak, sampai turun tangan mengingatkan demikian. Karena kalau kita yang mengingatkan, bagaimana Jumatan kita? Ya ntar nggak ada pahala dong. Maka Nabi turun langsung khutbah. Hemat saya sih, Pak, ketika muroki itu yang menaikkan khatib ke atas mimbar. Itu ada di beberapa masjid yang membaca kutipan hadis Nabi. Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam hajjul fuqara wa idul masakin dan sebagainya. Menurut saya bagusnya lagi ditambah dengan terjemahan. Supaya apa? Supaya jamaah paham ketika ada artinya itu. Apabila khatib sedang khutbah di atas mimbar, maka janganlah berkata sesuatu apapun kepada temannya dan sebagainya, supaya tahu jamaah itu. Ya, diingatkan pula sebelum adzan agar jamaah menjaga kondusivitas, anak-anak kecil dikondisikan dengan baik. Jamaah anak-anak ini memang anak-anak kecil di belakang, tapi ada teknik, Pak, ada teknik. Jadi kalau anak-anak sholat betul di belakang, tapi jangan semuanya anak-anak kecil semua. Teknisnya begini, Pak, anak kecil satu orang, orang dewasa dua orang, anak kecil lagi, orang dewasa dua orang. Jangan satu anak kecil, satu dewasa, satu anak kecil, jangan. Nanti anak akan tetap bercanda lewat belakang. Ini teknis memang, nggak ada di hadis. Ini teknis saja, kita bisa atur. Anak kecil satu, dua orang, orang dewasa, satu anak kecil, dua orang dewasa, satu anak kecil, dua orang dewasa, supaya tidak bercanda. Ini anak kecil semua. Ya kita juga saya yakin pernah lah waktu kecil masih bodoh gitu ya. Bubareo gitu ya. Makanya teknisnya adalah satu anak kecil, dua anak orang dewasa, satu dan sebagainya. Ya lebih utama lagi, tentu lebih penting lagi adalah bahwa kita sebagai orang tua mengingatkan kepada anak-anak kita, Dek, kalau ke masjid tolong diperhatikan, jaga ketertiban, jaga kebersihan masjid, jangan berisik ya, Dek. Dari rumah ambil wudhu, bawa sejadah, diingatkan selalu, jangan ngobrol, jangan berisik, diingatkan. Pak, jadi imam dalam sholat Jumat itu besar resikonya. Saya misal sebagai imam harus memastikan saya berniat jadi imam. Sholat subuh saya nggak niat jadi imam nggak apa-apa, saya doang nggak dapat niat pahala, tapi berjamaahnya semuanya jadi. Tapi kalau sholat Jumat
Saya itu bagian penting harus niat jadi imam. Harus niat jadi imam. Ya. Kalau enggak, wah, berabe kita ulang lagi sholat. Makanya jadi imam sholat Jumat itu mohon dibantu oleh jamaah dengan cara mengkondusifkan jamaah sholat, terutama anak-anak kecil. Saya tidak bermasalah dan tidak mempermasalahkan anak kecil ke masjid, tidak apa-apa, asal dijaga ya, etika, adab-adaban dan aturan di masjid. Makanya penting parenting itu mengingatkan orang tua kepada anak-anak tentang di masjid. Sekali lagi tidak jadi masalah anak-anak ke masjid, cuma diingatkan, apalagi membantu imam supaya tetap kondusif, tenang hati. Oke. Apalagi kalau sedang pikiran ruwet, Pak. Biasanya kalau sholat Jumat itu baca apa? Al-A'la kan? Misalnya kalau sedang tidak fokus bagaimana? Ntar bisa ketukar. Ada dua hal yang bisa ketukar. Misalnya Sabbih isma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa, yang apa namanya? Tazakka menjadi zakah misalnya. Ketukar dengan surah Asy-Syams. Terus ada lagi apa itu? Khairu wa abqa, jadi khairul laka minal ula wala saufa yuti. Kedua nanti repot Pak. Jadi jangan anggap sepele jadi imam itu. Tanggung jawabnya dunia dan akhirat. Dunia ya saat itu, akhirat ya urusan ibadah. Kalaulah dalam praktek sholat Idul Fitri, Idul Adha, imam lupa tidak takbir zawaid, rakaat pertama tambah 7 dan rakaat kedua tambah 5, itu lupa nggak apa-apa, itu sunnah hayat. Ini niat imam, Pak, berabe dalam Jumat. Makanya tolong dijaga kondusivitasnya. Oke, jangan mengganggu. Oke, lanjut lagi. Jadi jangan mengganggu orang, diantaranya dengan melewati pundak. Ini ada kaitan dengan hal ini adalah termasuk larangan melintas di depan orang yang sholat. Yang dimaksud melintas di sini adalah ketika persis masuk di kawasan tempat sholat. Mestinya memang kita itu menggunakan sutrah. Sutrah itu tidak selalu ada sejenis, kalau kita mungkin patok, ataukah misalnya kalau di masjid-masjid tertentu ada setinggi 50 cm itu. Tidak selalu demikian. Kita membentangkan sajadah yang mana luasnya adalah 3 hasta. Di situ disebut 3 hasta dalam hadisnya. Dalam Bulughul Maram ada itu. 3 hasta, 1 hasta kira kurang lebih 45 cm lah misalnya. Berarti kalau 3 hasta 135 sekitar itu. Atau saudara sejarah kita, itu juga sudah menjadi batas kapling sholat kita, sehingga tidak diperkenankan melintas persis di depan kita sholat. Jadi sutra itu tidak melulu ada benda, kita menghamparkan sejadah saja itu sudah menjadi pemberitahuan itu adalah wilayah kita. Ini dalam Sahih Bukhari, lau ya'lamul maru baina yadayil musalli, kalau saja orang yang berjalan atau orang yang melintas baina yadayil musalli, di depan orang yang sholat, itu mengetahui madza alaihi, tahu sesuatu atau dosa yang akan ia dapatkan. Seandainya orang yang melewati orang di depan sholat, contoh misalnya saya sudah membentangkan sajadah, ya,
ada orang melintas di sini, bukan di depan situ, bukan. Kalau di depan situ sudah lewat dari sutra. Ya. Seandainya orang yang melintas di depan orang yang sholat berarti masuk dalam kapling sholat, ya. Kapling orang yang sedang dia sholat seukuran 3 hasta atau seukuran 1 sajadah. Seandainya dia tahu tentang dosa yang akan dia dapatkan, lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu, maka sungguh berdiam menunggu selesai sholat selama 40, ada yang mengatakan ini dalam 40 tahun, pokoknya 40 aja di sini sebutnya, khairan lahu, itu lebih baik baginya min an yamurra baina yadayhi, daripada berjalan melintas di depan orang yang sholat. Bapak dari sholat di situ, saya melintas di sini, tidak jadi masalah karena ini sudah lewat batas sholat Bapak. Qala Abun Nadri, berkata ini perawinya namanya Abu Nadr, la adri aqala arba'ina yauman aw syahran aw sanatan. Kata perawi, aku tidak tahu dengan persis apakah Rasul itu berkata menunggunya 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Intinya menunggu lebih utama daripada kudu melintas. Nah, ini tegas, tidak boleh melintas di depan orang yang sholat. Ya, makanya sunnah memasang sutra atau kita memasang satu tempat sholat seukuran untuk kita sujud. Ya, kata Nabi begini, istatiru fi sholatikum walau bisahmin, hendaklah kalian memasang sutra atau batas di dalam sholat meskipun hanya dengan sebuah anak panah, ditancapin di situ. Ya utamanya sih kalau Bapak masih kosong, masuk aja sop yang paling depan sehingga dimungkinkan dengan pasti tidak ada yang melewat, gitu. Terus bagaimana kalau ada yang melewat di depan kita? Nih, sunnah kita mencegah orang yang akan lewat di depan atau di hadapan persis di depan kita dengan cara apa? Ya, baik dengan memasang batas secara ya yang kita lakukan itu, atau kata Nabi begini, idza shalla ahadukum, apabila hendak sholat salah seorang di antara kalian, ya, apabila seseorang di antara kamu sholat ila syai'in yasturuhu minan nas, dengan memasang batas, membatasinya dari orang-orang, fa'aroda, udah dipasang tuh ada sutra, fa'aroda hadun ayyaj taza baina yadayhi, lalu ada orang yang akan lewat persis di depannya, falyadfa'u, maka hendaklah ia mencegahnya. Ada orang lewat nih, kita boleh begini, Pak, itu kan bergerak, ya bergeraknya untuk maslahat, begitu, jadi dicegah gitu. Nah, jadi ini dalam rangka supaya tidak mengganggu orang yang sholat. Anak-anak kita ya diingatkan. Hikmah pelarangan melewati di depan sholat di dalam kitab Subulus Salam. Subulus Salam itu kitab yang menjelaskan kitab Bulughul Maram. Ada 3 hikmahnya kita dilarang melewati di depan orang sholat. 1, mencegah dosa orang yang sholat, mencegah dosa orang yang lewat. Kita beginikan, kita cegah orang dengan posisi tangan kita seperti ini, atau kita memasang sutra, tujuannya untuk supaya dia tidak mendapatkan dosa. Dosa kan kalau dia melewati persis di depan kita, bukan lewat melebihi batas, bukan. Yang kedua, dalam rangka hikmah itu mencegah kerusakan sholat akibat orang yang lewat itu. Ntar sholat kita bisa rusak. Dan yang ketiga, mencegah kekurangan pahala sholat orang yang dilalui. Nanti pahalanya berkurang. Karena berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud,
manistato aminkum, barang siapa yang mampu di antara kalian an la yamurra, untuk tidak melewati baina yadaihi, di depannya ketika orang salat, wa huwa yusolli falyaf'al, maka lakukanlah. Jadi kalau bisa tidak lewat ya lakukan, jangan lewat, gitu maksudnya. Fa innal marra baina yadil musalli, karena orang yang lewat di depan orang yang salat, an qasu ajran minal mumarri alaihi, maka akan mengurangi pahala orang yang dilewatinya. Jadi yang hendaknya dihindari atau tidak boleh dilakukan, yang kedua ini adalah apa? Mengganggu orang sholat. Yang ketiganya apa? Melintas persis di depan orang yang sholat, ya. Kemudian termasuk mengganggu orang yang sholat adalah membuat orang yang sholat terganggu dengan suara yang bisa merusak kekhusyuan sholat. Termasuk juga diantaranya adalah tadarus di dekat orang yang sholat, ya. Jika tadarus kita berpotensi mengganggu orang di sekitar kita, seperti orang yang sedang sholat, maka kita bisa mengurangi volume, mengecilkan suara kita dalam membaca Al-Quran. Sedangkan ya, aktivitas apapun termasuk tadarus yang mengganggu sholat, dan apapun itu sejenisnya juga terbilang perbuatan terlarang. Ini ya, dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin dikatakan begini, memang pada intinya la yukrahu fil masjid, tidak makruh memang di dalam masjid al-jahr bidzikri bi anwa'i, menyaringkan zikir dengan berbagai macamnya, ya, termasuk juga tidak masalah. Wa minhu qiraatul Quran, baca Al-Quran nggak apa-apa dalam masjid, kecuali ketika ada orang yang sedang sholat, itu diantaranya. Jadi membaca Al-Quran juga kalau bisa mengganggu orang yang sholat, zikir keras juga kalau itu bisa mengganggu orang sholat, hendaknya apa? Dihindari. Kemudian yang termasuk dilarang ataupun tidak dibolehkan saat berada di masjid adalah larangan jual beli di dalam masjid, ya. Akad nikah boleh, tadi boleh, itu akad nikah bukan jual beli, bukan. Akad nikah ya akad nikah, akad jual beli akad jual beli, ya. Ini harus diperhatikan. Riwayat Abu Hurairah, dari Abu Hurairah Rasul bersabda, idza ra'aitum, apabila kalian melihat man yabi'u, orang yang menjual, au yabta'u, atau membeli, fil masjid, di dalam masjid, jual beli loh, jual beli, faqulu, maka ucapkanlah oleh kamu, la arbahallahu tijarataka, doa ini, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perniagaanmu. Berarti nggak boleh dagang di dalam masjid. Wa idza ra'aitum man yunshidu fihi, nah ini termasuk tidak boleh di dalam masjid adalah, dan apabila kalian melihat man yunshidu fihi bolatan, bila kamu menyaksikan orang yang mengumumkan kehilangan barang di dalam masjid, faqulu, maka katakanlah oleh kalian, la raddallahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Jadi hadis ini berbicara dua hal. Satu hal larangan dagang, yang kedua larangan mengumumkan barang kehilangan atau kehilangan barang, ya. Jadi jangan. Beda lagi kalau DKM menemukan sesuatu atau Bapak menemukan sesuatu diumumkan, beda lagi dengan hal itu, ya. Lalu bagaimana
Misalnya yang umum terjadi di kita, udah umum, tapi kita harus tahu bagaimana kalau mengumumkan berita duka. Tentang berita duka ini, ya, boleh atau tidak. Nanti kita akan kembali lagi kepada, ini mumpung ingat nih, nanti kita akan kembali lagi kepada hukum mengumumkan barang kehilangan. Tentang ini dulu, mengumumkan kabar duka, boleh atau tidak. Oke. Baik. Asalnya menyampaikan berita kematian kepada masyarakat, pada publik, kepada halayak ramai, itu boleh-boleh saja. Boleh. Ada dalilnya? Ada. Mana di antara dalilnya? Yaitu hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana dulu ada seseorang, persisnya wanita, yang biasa mengumpulkan sampah di masjid, bersih-bersih di masjid, lalu meninggal dunia. Nabi nggak dikasih kabar. Lalu Nabi nanya, kemana si ibu yang biasa suka bersih-bersih? Disampaikanlah, ya Rasul, beliau sudah meninggal. Wah, apa kata beliau? Kata beliau, afala kuntum adzantumuni bihi dulluni ala qabri. Kenapa kalian tidak mengabari aku tentang kematiannya? Dulluni ala qabri. Sekarang tunjukkan padaku di mana kuburnya. Ini menjadi dalil bolehnya mengumumkan berita duka. Juga ada hadis riwayat Bukhari, dalam Sahih Bukhari riwayat Abu Hurairah, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an Najasyiyya fil yaumil ladzi mata fih. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul pernah mengumumkan berita kematian, ya, An-Najasyi pada fil yaumil ladzi mata bihi, pada hari kematiannya. Kharaja ilal musalla, lalu beliau keluar menuju tempat salat, fasaffa bihim wa kabbaru arba'an, lalu beliau membentuk shaf para jamaah, lantas melaksanakan salat jenazah dengan 4 takbir. Berarti mengumumkan kabar duka itu boleh. Nah, terus bagaimana tentang mengumumkan kehilangan barang di masjid? Pendapat pertama hukumnya makruh, ini mayoritas ulama dari 4 mazhab. Ya. Tapi pendapat kedua hukumnya haram, ini adalah pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Nah, ini saja mungkin sebagai tambahannya satu saja, yakni larangan yang paling penting kita harus menjaga kehormatan masjid, karena itu dilarang apa? Dilarang mengotori masjid, termasuk juga makruh bau tak sedap datang ke masjid. Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tentang Sayyidul Istighfar, Pak Ustaz, itu kalau di dalam doa yang rutin setelah sholat bawah itu kira-kira urutannya gimana? Apakah dua saja itu boleh? Atau di akhir itu tentang istighfar? Baik. Biasanya kan pagi dan sore kita biasanya subuh dan asar. Baik. Kemudian yang kedua itu Ustaz, tentang tadi kalau ada orang yang lagi baca Al-Quran gitu, nah dia sudah baca Al-Quran dari tadi gitu, nah tiba-tiba ada orang datang, nah ini dia sholat tahiyatul masjid, apa itu aja? Baik. Etikanya bagaimana? Cukup. Ada? Baik. Coba ya. Salam. Pertanyaan pertama, Sayyidul Istighfar boleh dibaca kapan saja. Intinya begitu. Satu. Yang kedua adalah bagaimana mengingatkan orang. Oleh kita mengingatkan dengan halus. Itu saja, Pak. Jadi kita ingatkan, misalnya boleh dengan begini, ya, Pak, saya sedang sholat. Ya, jadi kita datang sholat tahiyatul masjid, boleh sebelum kita mengingatkan. Mungkin orang tersebut tidak paham dan tidak tahu, boleh diingatkan? Boleh. Itu saja ya. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Kita tutup dengan doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina faqih ahlana qarbati lana fi dinina ma'al qadri wa dzakara rasmunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.